Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, di awal perjumpaan kali ini kita akan bahas sebuah video yang nggak terlalu berat ya. Kita ringan-ringan aja dulu. Ini ada sebuah pertanyaan yang nanya nih, Bang, ada ya di Indonesia stadion yang namanya Stadion Kerasakti? Jawabannya ada. Stadion Kerasakti itu ada di Tangerang Selatan. Stadion ini milik Puspitek Tangerang Selatan, tepatnya itu ada di Desa Setu, Serpong, Tangerang ya. Stadion ini sebenarnya itu cuma sebagai lapangan latihan aja, lapangan bola biasa aja sih sebenarnya. Belum ada tribunnya sih. Ada 2 lapangan sih di sini tuh. Ini lapangan latihan, rumputnya itu kalau nggak salah sintetis ya. Dan lapangan utamanya ini rumputnya semi sintetis. Nah, saat ini tuh lapangan Kerasakti ini atau Stadion Kerasakti ini dipakai untuk markasnya tim Liga 2, Dejan FC ya. Untuk lokasi pastinya kami nggak bisa tunjukin ya, sebab meskipun kami sering ke Tangerang, tapi kami belum pernah ke sana ya. Cuma kalau lewat-lewat doang sih emang sering ya. Jadi kalau yang nanya ada apa enggak stadion yang namanya Kerasakti, ada ya. Stadion ini ada di Tangerang Selatan. Itu ya udah kami jawab. Dari Persebaya, hilangnya Anderson Sales di latihan Bayangkara FC di Liga 2 menimbulkan spekulasi apakah Sales keluar dari Bayangkara FC dan menuju Persebaya. Sebenarnya kalau Sales ini dikaitkan dengan Persebaya lantaran adanya Paul Muster di Persebaya, ini nggak masuk akal juga buat kami. Sebab Anderson Sales itu bukan rekrutannya Paul Muster loh di Bayangkara. Anderson Sales itu masuk ke Bayangkara itu di tahun 2018, sementara Paul Munster masuk ke Bayangkara itu di tahun 2019. Jadi waktu Paul Munster masuk ke Bayangkara ya Anderson Sales udah ada. Lagian ya, Anderson Sales ini kan udah tua, apa masih mampu bersaing di Liga 1? Tapi ya entahlah, kita tunggu aja. Nah, kenapa Anderson Sales ini dirumorkan gabung Persebaya? Sebab Jamerson Xavier yang awalnya dirumorkan ke Persita Tangerang justru terpantau lagi di Bayangkara. Nah, jika Jami ini ke Bayangkara, otomatis Anderson Sales akan out. Sebab Bayangkara FC udah punya 2 pemain asing lain, ini Matias Mayer dan juga Junior Brandao. Emang ya, yang namanya Besti itu nggak bisa dipisahin loh. Selang sehari Persib merilis jersey Piala Presiden, Persija pun ikutan resmi meluncurkan jersey Piala Presiden. Ada 4 varian warna jersey Piala Presidennya Persija ya, yang merah, putih, orange, dan hitam. Jersey ini bertemakan Tiger Glory. Nah, gimana nih pendapat kalian nih soal jersey Piala Presidennya Persija Jakarta? Ratingnya dari 1 sampai 10 berapa nih menurut kalian? Kalau pendapat kami pribadi, motifnya sih oke ya, tapi kok desainnya malah mirip jersey trainingnya PSM 2022 ya. Merah hitam, putih hitam. Ya kalau dibandingkan dengan jersey utama Persija musim kemarin, ini jauh banget bedanya. Jersey Persija musim kemarin itu keren loh. Ini kok Juaraga malah bikin desainnya malah mirip spek ya. Padahal kan desainnya Nike, desainnya Adidas keren tuh. Ya itu kembali sih ke selera masing-masing kalau itu. Dan inilah jersey-jersey yang dipakai oleh tim-tim peserta di Piala Presiden 2024. BTW, Persija kabarnya berencana mau nambah 1 pemain asing nih. Dan yang jadi rumor saat ini adalah Alvaro Jimenez yang baru bermain nih atau kemarin bermain di Cadiz CF di Liga 2 Spanyol ya. Tapi harganya mahal loh dia ini, hampir 11 miliaran. Apa iya Persija bisa dapetin dia? Apalagi kontraknya masih ada sampai 2025 loh ya.
Oke, sebelum kita lanjut ke berita klub lainnya, kita akan bahas sebuah berita yang agak lucu juga sih, agak unik juga sih. Malaysia kembali meniru Indonesia. Saat Indonesia gencar lakukan program diasporanya, Malaysia pun ikut-ikutan cuy, katanya kepengen kayak Indonesia. Dasar negara peniru, negara pencuri, apa-apa pengen ngikutin Indonesia. Ada. Indonesia saat ini lagi berupaya mendapatkan Martin Paes. Malaysia pun ikut-ikutan, malah sombong banget lagi. Katanya gini nih bilangnya, Indonesia cuma ributin kiper yang main di Liga Amerika. Malaysia dong, pakai kiper Real Madrid. Itu nyinyiran supporter Malaysia loh ya. Kiper Real Madrid ya. Siapa ya kiper Real Madrid? Setahu kami FA Malaysia itu mengincarnya memang sih mengincar kiper Real Madrid, tapi Real Madridnya Real Madrid B ya, Diego Altuve. Diego sendiri saat ini nggak ada klub alias tanpa klub usai didepak oleh Albacete. Iya sih Real Madrid, tapi kan Real Madridnya beda cuy, Real Madrid B. Ya meskipun Martin Paes ini cuma main di Liga Amerika, tapi kan paling enggak tim utama gitu loh, cuak. Nah, bicara soal Martin Paes yang belum jelas nasibnya, banyak netizen yang bilang daripada nungguin Martin Paes yang belum jelas nasibnya, kenapa Sintayong nggak coba pakai kiper Persib aja dulu, yakni Teja Paku Alam. Apalagi usai Teja ini tampil apik di laga perdana Piala Presiden. Bahkan ketum PSSI Erick Thohir aja sampai melongo loh lihat penampilan Teja. Ya kalau ini buat kami pribadi ya terserah Sintayong kalau itu, sebab ya kalau ditanya atau dibilang kiper-kiper hebat masih banyak sih di Indonesia. Ada Sirus Margono, ada Rio Nugraha juga dan lain-lain. Jadi ya itu terserah Sintayong lah kalau soal ini ya. Media Vietnam The Tau menyoroti letak stadion GBT yang berada dekat dengan TPA alias tempat pembuangan sampah akhir ya. Yang katanya stadion ini tuh bau sampah. Ini sih kedua kalinya ya media Vietnam nyinyirin stadion GBT. Padahal Gianni Infantino aja sekelas presiden FIFA yang bolak-balik ke GBT nggak pernah tuh ngomentarin soal GBT yang bau sampah. Nah, berita ini diposting di salah satu akun Instagram yang namanya Soal Garuda. Tapi ada satu hal yang bikin kami jengkel sama akun ini. Di akhir caption akun ini menuliskan kata-kata bikin malu. Jujur kami emosi. Kalau Vietnam yang nyinyirin, kami sih bodoh amat karena emang itu kerjaannya Vietcong, iri mulu sama Indonesia. Tapi kalau orang Indonesianya sendiri yang nyinyirin aset bangsanya, ya apa namanya coba? Orang Surabaya aja yang tiap hari bolak-balik yang tinggal dekat dengan GBT, nggak ada tuh yang ngeluh dan ngomong bikin malu. Lah ini yang bukan tentu orang Surabaya berani bilang bikin malu gitu. Yang harusnya malu itu bukan Indonesia, tapi lo itu cuma bisa nyinyirin tapi tanpa aksi. Yang harusnya malu itu Vietnam. Apa ada stadion di Vietnam yang bagus? Di Vietnam lapangannya aja itu, tanah lapangannya udah kayak aspal cuy, alias kerasnya minta ampun. Lapangan latihannya aja kayak kubangan kebo, masih berani nyinyirin lapangan di Indonesia. Kalau yang mengkritik itu sekelas Ronaldo atau mungkin pemain-pemain bintang dunia atau sekelas FIFA, ya baru kita malu. Lah ini yang ngeritik Vietnam, kenapa kita malu? Paham? Oke, dari Persib Bandung. Kemarin soal Adam Alis kami ada yang keliru nih. Ternyata Adam Alis ini cuma dipinjam selama 6 bulan dulu ya, sambil nunggu kontraknya habis di Borneo FC, baru dipermanenkan oleh Persib. Jadi emang katanya ada sistem financial fair play yang membuat Persib ini nggak bisa nebus ke Borneo FC. Takutnya nanti kalau Persib nebus ke Borneo FC ini bisa melewati batas financial fair play. Akhirnya Persib minjem dulu selama 6 bulan. Kalau udah kelar kontraknya baru dipermanenin gitu ya. Maaf banget ya soal masalah Adam Alis ini karena kami juga jarang banget untuk update seperti ini ya. Adam Alis ini kabarnya memang Boyan Hodak sendiri yang meminta pada Teddy Cahyono waktu itu ya untuk didatangkan ke Persib, sebab Boyan Hodak butuh pengganti yang sepadan buat Fred Butuan karena pemain asing berposisi sebagai winger dari Eropa itu agak sulit didapetin oleh Hodak. Tapi memang dengan datangnya Adam Alis, kalau nanti timnas main di AFF, otomatis Persib banyak nih pemainnya yang hilang. Adam Irianto, Maklok, Edo, Beckham, Dimas, dan Adam Alis. Makanya kita akan tunggu apakah pemain-pemain seperti Abdul Aziz dan Azriki akan dapat tempat nggak nih
Minimal di piala presiden ya dengan datangnya Adam Alis. Nah untuk pemain asing satu lagi, katanya sih Persib udah dapet nih, tapi ditutup rapat, nggak boleh bocor dulu karena pemain ini ternyata banyak juga yang minat ya. Siapa ya? Penasaran ya? Sama Mimin juga penasaran kalau untuk yang satu ini. Persis Solo memperkenalkan Eduardo Conde seperti yang pernah kami beritakan sebelumnya ya. Bek asal Brazil berusia 26 tahun yang musim lalu main di Liga Bulgaria. Nah bicara soal pemain asing, ini ternyata masih banyak juga ya tim-tim Liga 1 yang ngakalin buat dapat pemain. Jadi kan gini nih, regulasinya pemain asing yang nggak boleh main di Liga 1 itu adalah dari Liga 2 ASEAN itu nggak boleh. Dari Liga 2 Asia itu pun nggak boleh. Dari Liga 4-nya Amerika nggak boleh. Dari Liga 4-nya Eropa juga nggak boleh. Dari Liga 3-nya Afrika juga nggak boleh. Tapi ada beberapa klub Liga 1 yang ngakalin pemain yang awalnya nggak sesuai regulasi, tapi bisa direkrut oleh tim Liga 1. Seperti contohnya Alan Bernardon di PSS Sleman yang main di Serie D Brazil. Ini kan Liga 4-nya Brazil, otomatis kan nggak lolos verifikasi, nggak lolos regulasi kan. PSS menitipkan Alan ini ke Liga 3-nya Brazil, Botafogo PB selama 2 minggu sebelum akhirnya diambil oleh PSS Sleman. Lalu ada Marius Ogboe di Persita Tangerang pun sama nih. Sebenarnya dia ini main di Liga 2 Uni Emirat Arab. Ini kan nggak sesuai regulasi nih. Tapi Persita nitipin si Ogboe ke tim Liga 2 Yunani selama 3 hari cuy, agar bisa main di Liga 1. Jadi dari sini aja udah kelihatan ya, nggak profesionalnya Liga Indonesia. Bukan liganya sih, tapi para pelakunya. Alasan tim-tim ini lakukan itu katanya sih demi regulasi finansial fair play. Ambil pemain bagus tapi murah. Akhirnya ngakalinlah sistemnya. Padahal kan ini cuma kurang pinteran aja nih dari talent scoutnya para klub. Jadi emang susah ya di Wakanda mah. PSSI udah mulai berbenah nih. LIB udah mulai berbenah juga. Klub-klubnya yang susah berbenah ada. Gitu juga dengan supporternya. Masih banyak supporter kita yang SDM-nya rendah. Ngegedein ego doang tapi nggak punya otak. Contohnya nih, stadion udah bagus-bagus dicoret-coret. Kayak Stadion Manahan ini nih. Ini kan gobloknya minta ampun orang yang lakuin kayak gini nih. Saya yakin sih orang-orang yang lakukan coret-coret kayak gini ini di otaknya, di pikirannya pasti mikir gini nih. Wah keren nih gua nih. Padahal nggak keren sama sekali cuy. Lu itu goblok tau nggak? Ya sama kayak orang pakai knalpot brong di jalanan. Mereka mikirnya gini, wih keren nih gua pakai knalpot brong nih. Keren pasti nih banyak yang suka nih. Padahal ya orang-orang yang lihat itu jijik dan jengkel tahu nggak kalau ada orang pakai motor terus knalpotnya brong. Karena dia nih nggak punya otak sama sekali. Dia yang pikir cuma dia doang yang punya kuping. Makanya susah di Indonesia mah kalau apa-apa mau maju itu karena masih banyak pemikiran warganya yang kayak gitu. Nah bicara soal Persis Solo, ini ada 2 lagi pemain asing yang kemungkinan akan segera diumumkan ya. Yang pertama adalah Facundo Aranda, winger asal Argentina berusia 24 tahun yang musim lalu di Liga Montenegro ya. Yang kedua adalah Gonzalo Adrada, gelandang asal Uruguay yang musim lalu main di Liga 1 Uruguay berusia 27 tahun. Berarti kalau 2 pemain ini jadi diresmikan oleh Persis Solo, inilah 7 pemain asing Persis Solo untuk sementara. PSIS Semarang meresmikan Lucas Barreto, gelandang asal Brazil berusia 24 tahun. Nah, Barreto ini tuh dikontrak selama 1 musim ya di PSIS. Bagi yang belum tahu atau lupa ya, siapa aja sih pemain asing PSIS Semarang musim depan? Nah, inilah daftarnya. Ada Roger Bonnet dari Spanyol, Joao Ferrari dari Brazil, Bobakary Diarra dari Prancis, Gali Freitas dari Timor Leste, Lucas Barreto dari Brazil, Fernandinho dari Brazil, Abdallah Sudi dari Burundi, dan Yuto Morita dari Jepang.